X dalam kurung. Tapi kok kurungnya gitu ya? Simbol apa ini kira-kira, guys? Yuk, jangan kemana-mana, ikuti terus video ini dan simak penjelasannya. Ya, saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan sudah bersiap-siap untuk memasuki era new normal atau kebiasaan baru. Ya, apakah kamu siap untuk menghadapi kehidupan new normal ini? Ikuti penjelasan berikut ini. Walaupun kita sudah memasuki era new normal, tetapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah, dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau tenaga medis dan instalasi kesehatan yang terdekat. Oke guys, kita akan segera memasuki materi kita dalam video pembelajaran kali ini. Kita akan belajar tentang nilai mutlak. Nah, apa itu nilai mutlak? Kalian sudah melihat tadi di awal video ada simbol X yang diapit oleh 2 garis lurus ya. Itu bukan tanda kurung yang salah ketik atau bagaimana. Itu adalah tanda dari nilai mutlak. Jika kalian menemui tanda tersebut, misalnya simbol X yang diapit oleh 2 garis lurus tadi, maka itu dibaca nilai mutlak dari X. Apa itu nilai mutlak? Nilai mutlak itu cukup ajaib, saudara-saudara. Coba kita perhatikan. Jika bilangan negatif 3 kita berikan tanda nilai mutlak di sampingnya, maka kita baca ini sebagai nilai mutlak dari negatif 3. Nilai mutlak dari negatif 3 hasilnya adalah 3. Sedangkan nilai mutlak dari 3 hasilnya 3 juga. Nah, ajaib bukan? Nilai mutlak dari negatif 3 dia menjadi 3. Sedangkan nilai mutlak dari 3 dia tetap 3. Coba kita amati dengan bilangan yang lain. Coba tebak, nilai mutlak dari negatif 7 sama dengan berapa kira-kira? Nah ya, benar sekali. Nilai mutlak dari negatif 7 adalah 7. Sedangkan nilai mutlak dari 7 adalah 7 juga. Nah, sepertinya gampang sekali ya. Dengan melihat penjelasan tadi itu, mungkin kalian akan berpikir bahwa oh, ini yang bilangan negatif menjadi positif, sedangkan bilangan yang positif dia tetap positif. Atau bisa dibilang itu nilai mutlak seakan-akan seperti membuat bilangan menjadi positif. Tapi apakah sesederhana itu? Apakah sesimpel itu, Ferguson? Nah, mari kita lihat penjelasan tentang definisi atau pengertian dari mutlak itu sendiri. Nah, sebelum itu silahkan klik like dan subscribe video ini, sehingga jika ada video yang baru kalian bisa mendapatkan informasi segera dan bisa belajar sendiri di rumah. Kemudian kita lihat penjelasannya, yaitu tentang konsep nilai mutlak sebagai jarak ya. Jadi nilai mutlak itu sering dikaitkan sebagai jarak. Seperti tadi ada nilai mutlak negatif 3 menjadi 3. Nilai mutlak 3 itu juga 3. Nilainya selalu positif, tidak pernah negatif. Seperti halnya dengan jarak. Apakah ada jarak 2 kota terus jaraknya negatif
25 km? Kan tidak ada, bukan guys? Jarak itu nilainya pasti selalu positif. Sebagai contoh, kita akan melihat gambar gedung di layar ini. Misal ini adalah gedung A, kemudian gedung yang di sebelah kanan ini kita sebut sebagai gedung B. Kemudian seseorang mengukur jarak dari gedung A menuju gedung B. Ternyata jaraknya adalah 250 meter. Perhatikan, jarak dari gedung A menuju ke gedung B adalah 250 meter. Kemudian bagaimana jika jarak dari gedung B ke gedung A? Berapa kira-kira jaraknya? Nah, tentu saja sama kan? Yaitu 250 meter, karena jarak itu tidak memperhatikan arah, mau dari gedung A ke gedung B ataupun sebaliknya dari gedung B menuju gedung A, jaraknya tetap sama, yaitu 250 meter. Tidak lalu kemudian dia menjadi negatif 250 meter, tidak ya. Sehingga jarak dari gedung A dan gedung B yaitu 250 meter. Konsep jarak inilah kemudian yang mengilhami atau menjadi definisi dari nilai mutlak. Nah, nilai mutlak dari suatu bilangan itu didefinisikan sebagai jarak suatu bilangan tadi ya, jarak bilangan tersebut dengan 0 pada garis bilangan. Berapakah jaraknya? Itu adalah nilai mutlaknya. Sebagai contoh nih, sebagai contoh kita mempunyai nilai mutlak 3. Berapakah nilai mutlak dari 3? Maka menurut definisi ini, nilai mutlak dari 3 adalah jarak 3 terhadap 0 pada garis bilangan ya. Jarak antara 0 dan 3 pada garis bilangan. Kita perhatikan 0 dan 3, kita amati ternyata jaraknya adalah 3 satuan. Maka nilai mutlak dari 3 sama dengan 3. Cukup mudah bukan? Nah, coba kita amati contoh berikutnya. Misal kita punya nilai mutlak negatif 3. Maka berdasarkan definisi tadi, nilai mutlak dari negatif 3 artinya jarak antara 0 dan negatif 3 pada garis bilangan. Jika kita amati, ternyata jaraknya adalah 3 satuan. Maka nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan 3. Seperti itu kira-kira nilai mutlak dari suatu bilangan berdasarkan definisi nilai mutlak menggunakan konsep jarak. Cukup mudah kan? Nah, saya yakin kalian pasti bisa memahami ini. Nah, berikutnya kita definisikan nilai mutlak secara aljabar ya. Nilai mutlak dari X itu didefinisikan seperti ini. Nilai mutlak X sama dengan X untuk X lebih dari atau sama dengan 0, atau nilai mutlak X sama dengan negatif X untuk X kurang dari 0. Waduh, kok sepertinya ribet sekali ya melihat definisi ini. Jangan bingung, tenang saja, semua ada solusinya. Nah, coba kita amati bagian ruas kanan ini. Kenapa dia ada dua bagian seperti ini? Ini adalah perlakuan kita terhadap X ketika dia dikenai tanda nilai mutlak. Jadi ada dua kondisi bagaimana cara kita memperlakukan X tadi. Kondisi yang pertama adalah ketika X-nya bernilai 0 atau lebih dari 0 ya. Nah, ketika X lebih dari 0 itu artinya dia bilangan positif. Bagaimana perlakuan kita jika X-nya seperti ini, lebih dari atau sama dengan 0? Maka X-nya nilainya tetap tidak berubah. Jadi nilai mutlak X sama dengan X, tetap nilainya. Untuk bagian yang kedua, yaitu ketika X-nya bernilai kurang dari 0, alias X-nya itu merupakan bilangan negatif. Bagaimana kita memperlakukan nilai mutlak X tadi? Maka ternyata dinegatifkan ya. Maka nilai X-nya dinegatifkan. Sekarang perhatikan contoh berikut. Nah, contoh nilai mutlak dari 5. Kita lihat berarti X di sini adalah 5. Kita perhatikan bahwa 5 itu jelas saja
dia merupakan bilangan positif, sehingga jelas 5 itu lebih dari 0. Maka dari definisi di atas kita gunakan yang bagian pertama. Nah, yang ini ya, karena 5 lebih dari 0. Lalu bagaimana kita memperlakukan 5 ini? Nilainya tetap ya, nilai mutlak X sama dengan X. Maka nilai mutlak 5 sama dengan 5. Ini kalau berdasarkan definisi nilai mutlak secara aljabar, pengerjaannya seperti ini. Contoh berikutnya, nilai mutlak dari negatif 5. Maka kita amati di sini nilai X-nya adalah negatif 5. Nah, kita kategorikan dulu negatif 5 itu termasuk bilangan positif atau bilangan negatif. Nah, jelas negatif 5 itu bilangan negatif sehingga nilainya adalah kurang dari 0. Maka kita gunakan kondisi yang kedua atau yang bagian bawah ini. Di sini perlakuan kita terhadap X adalah kita negatifkan. Nah, X-nya tadi adalah negatif 5. Negatif 5-nya dinegatifkan lagi, sehingga nilainya adalah negatif 5 ya. Nilainya sama dengan 5. Oke guys, mudah bukan? Nah, kita lanjutkan lagi. Berikutnya kalian pasti bisa, karena materi nilai mutlak ini tergolong cukup mudah. Dengan memperhatikan definisi-definisi tadi, saya harap kalian akan mengerjakan soal-soal tentang nilai mutlak dengan sangat mudah. Ini ada soal latihan. Hasil dari nilai mutlak 3 dikali 2 dikurangi 10 dikurangi nilai mutlak dari 1 dikurangi 3 kali 4 ditambah nilai mutlak dari negatif 3 ditambah 7 sama dengan titik-titik. Silahkan kalian mencoba ini di rumah, kalian kerjakan, dan kalian share hasilnya dengan menuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Oke, saya tunggu jawaban-jawaban kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar di rumah, dan jaga kesehatan.